Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran keempat subtema 2 tema 6. Namun sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran 4 subtema 2 tema 6. Ada sebuah gambar ya, perhatikan. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif sudah mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Nah, Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara anak-anak dan masa pubertas. Sudahkah kamu masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak. Oke, kita langsung praktik ya anak-anak. Apakah kalian sudah pubertas atau masih anak-anak? Nah, ini adalah kolom yang diisi oleh anak laki-laki ya. Jawab secara jujur sudah atau belum. Yang nomor pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kira-kira sudah atau belum? Ya, coba diperhatikan kira-kira sudah atau belum. Misalnya kamu sudah, berarti beri tanda centang di sini. Sudah. Nah, kita lanjut. Yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Coba anak-anak laki-laki periksa, di lehernya sudah mulai tumbuh jakun atau belum? Oh, ternyata sudah, berarti beri tanda centang ya. Pertanyaan nomor 3, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Nah, kira-kira suaranya sudah berubah lebih besar atau belum? Nah, oh ternyata sudah. Kalau sudah ya berarti diberi tanda centang seperti ini. Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Kira-kira kulitnya sudah kencang dan ototnya sudah membesar belum? Oh belum, berarti dicentang yang belum. Lanjut ke pertanyaan terakhir yang nomor 5. Apakah kamu sudah merasa dadanya bidang dari sebelumnya? Oh sudah.
berarti dicentang yang sudah. Nah, nanti kesimpulannya bagaimana? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika dari 5 pertanyaan tersebut kok yang sudahnya lebih banyak, berarti dapat disimpulkan bahwa kamu sudah pubertas. Ya, ini misalkan ada anak laki-laki sudah menjawab 5 pertanyaan. Nah, ternyata dari 5 pertanyaan 4 itu dijawab sudah. Berarti kesimpulannya anak laki-laki tersebut sudah pubertas, ya. Nanti anak-anak bisa dicoba sendiri, dikerjakan ya. Kemudian kita lanjut ke kolom diisi oleh anak perempuan, berarti ini khusus anak perempuan sama seperti tadi. Contoh ya, pertanyaan nomor 1, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Misalkan sudah ya, berarti dicentang yang sudah. Nah, terus kita lanjut pertanyaan yang nomor 2, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Sudah, Pak. Oh, ya berarti kamu tandai saja. Ya, beri tanda centang sudah. Yang nomor 3, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Belum, Pak. Berarti yang dicentang yang belum. Yang keempat, pertanyaan keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Nah, kira-kira sudah menjadi lebih halus atau belum? Sudah, Pak. Ya, berarti dicentang yang sudah. Kesimpulannya bagaimana kira-kira anak-anak? Ya, betul. Jadi, anak perempuan jika menjawabnya seperti ini, berarti ini tandanya anak perempuan sudah masuk masa pubertas, karena dari 4 pertanyaan yang ada, yang dijawab sudah ada 3. Nah, itu membuktikan bahwa anak ini sudah masuk masa pubertas. Nanti anak perempuan juga dapat mengerjakan sendiri di rumah. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari Kelana Topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Ayo mari kita perhatikan bacaan tentang tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana, Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Kelana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ayo coba. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi?
Judulnya apa tadi? Tari Kelana Topeng. Kira-kira informasinya apa? Ya, informasi tentang tari Kelana Topeng. Selanjutnya, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Kira-kira sesuai atau tidak? Jawabannya sesuai. Judul menunjukkan isi bacaan. Selanjutnya, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Ya, kita dapat mengetahui asal tari kelana topeng, unsur-unsur tari kelana topeng, dan busana serta properti tari kelana topeng. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Coba kira-kira tari tunggal itu apa? Ya, masih ingat atau tidak? Karya tari tunggal itu adalah tari yang diperagakan oleh satu orang ya. Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. Yang pertama, gerakannya melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Ya, hitungan pertama gambarnya seperti itu. Kemudian hitungan kedua, ya, gambarnya seperti itu. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Kemudian yang kedua, gerakannya mengangkat kaki kanan, diangkat lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut ya. Pada hitungan 1, 2 gerakannya seperti itu. Hitungan 3, 4 gerakannya seperti itu. Nah, ini gerakan hitungan 5, 6 ya. Tongkatnya ditarik ke samping ya. Kemudian hitungan 7, 8 tongkatnya diangkat di atas kepala ya, di depan dahi itu ya. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Nah, nanti anak-anak dapat mempraktikannya sendiri di rumah ya. Nah, itulah tadi pembelajaran 4 subtema 2 tema 6 ya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.